Pak rumahnya? Iya. Assalamualaikum Ibu. Nggak apa-apa Ibu. Pada episode beberapa waktu lalu, saat Olga tiba di rumah keluarga kakek Ujang, Olga melihat seorang nenek yang sedang terbaring lemah tak berdaya. Kok Ibu tiduran gini? Gue bangun dong, Pak. Nggak bisa bangun. Bapak bangunin aja, Pak. Udah nggak apa-apa. Saat itu, Nggak apa-apa. Olga begitu iba melihat kondisi nenek Ujang yang tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring di selai kasur karena penyakit stroke yang dideritanya. Gara-gara Abra. Ku siap mati untukmu. Pada saat itu, untuk bangun pun nenek harus dibantu oleh orang lain. Karena saat itulah keinginan Olga untuk membantu nenek begitu besar. biar. Aku telah berjanji menyayangimu. Ini Olga. Bangunnya sampai mana? Makin gini, ganja bantal. Aku telah berjanji mendampingi. Dengan kasih sayang yang tulus, Olga merangkul nenek Ujang. Saat itu hanya satu yang ada dalam pikiran Olga, ingin membuat nenek bahagia, walau hanya dengan dekapan kasih sayang. Karena selama ini, hanya kakek Ujang yang merawat nenek. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Ibu Martini adalah seorang ibu yang menderita penyakit tumor di bagian perutnya. Tumor yang tumbuh selama 5 tahun tersebut membuat Ibu Martini sulit untuk berjalan. Siapapun mungkin tak tega melihatnya, terlebih buah hatinya, Endang. Putra Ibu Martini ini rela kehilangan pekerjaannya demi untuk merawat ibunda tercinta. Keterbatasan ekonomi membuat Ibu Martini tidak dapat berobat. Jangankan untuk membeli obat, untuk makan sehari-hari saja ia tak mampu. Dan di sisa hidupnya, beliau hanya berharap dapat sembuh dari penyakitnya agar tidak menyusahkan orang-orang tersayang yang dengan tulus merawatnya. Pemirsa catatan Olga, Ibu Murtini, saya mau kasih kejutan. Karena kata kabarnya Ibu Murtini udah sembuh, udah sehat, perutnya gendut yang udah dioperasi sekarang udah sembuh. Assalamualaikum. Wah Ibu. Denganmu aku hidup. Alhamdulillah. Udah sehat Bu? Makasih banyak ya. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Saya dengar itu aja nggak tidur. Mana saya nggak tidur, Mak. Ntar aku doain itu. Takut ada apa-apa. Katanya mau di penjara 5 tahun. Saat pertama kali Olga menemui Ibu Martini beberapa waktu lalu, kondisinya sangat memprihatinkan. Perutnya yang sangat besar, yang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ntar lu sakit-sakit. Aduh.
nak? Sakit. Pengen baik ini. Iya Bu, ya Bu. Saat itu, Olga begitu terkejut melihat perut Ibu Martini yang sangat besar. Sakit nggak Bu? Enggak, Nggak tahu nggak sakit kan? Tahu pinggang. Ya udah tutup. Banget. Pengen sembuh susah banget. Iya, nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Selama 5 tahun, Ibu Martini menahan penyakitnya. Dan selama itu pula, ia tak pernah memeriksa penyakitnya ke dokter. Ibu nggak pernah ke dokter emangnya? Nggak punya duit. Jangan ke dokter, orang bakat nggak ada, bakat jagung, makan singkong itu aja dikasih orang-orang. Makan. Tuhan dengarkan. Jadi selama ini Ibu nggak pernah tahu penyakit Ibu apa? Enggak, katanya itu ada orang ngomong umur kata. Pengen baik tapi nggak ada uangnya. Mudah-mudahan ada yang nolong gitu ya. Amin ya Allah. Ada yang nolong mudah-mudahan. Saya kalau udah sakit hanya sedih. Orang nggak bisa jalan semua nih. Hanya satu keinginan Ibu Martini. Beliau ingin sembuh. Beliau ingin hidup normal. Dan hanya dengan doalah yang bisa beliau panjatkan. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Ya, saya berdoa apa aja, saya doa. Mudah-mudahan ya Allah ada yang nolong saya dari mana-mana. Mudah-mudahan ada orang yang menolong saya. Mudah-mudahan orang itu banyak rezekinya. Amin ya Allah. Gitu saya. Ya Allah, Ya jawab Allah. doanya ya Allah. Mendengar keinginan Ibu Martini yang ingin sekali sembuh, tapi tak memiliki biaya, membuat Olga begitu sedih. Olga pun menangis. Keinginan Olga hanya satu, bisa membantu membiayai operasi Ibu Martini. Insya Allah kalau kita ngebantu orang lain, niat kita baik, Allah akan tambahkan rezeki. Buat pemirsa dan tetangga dimanapun berada, aku mohon juga bantu buat Ibu ke dokter. Iya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Is there